Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Meskipun jarak kami berjauhan, tapi kami boleh mempunyai kesempatan untuk beribadah. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, dan kami mohonkan pimpinan-Mu dalam pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, untuk saudara-saudara yang di rumah, senang bertemu kembali meskipun lewat online. Kita mengucap syukur di tengah-tengah keberadaan kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini tema yang dari firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah pelajaran dari keterbatasan atau lesson from limitation. Kita tahu sekarang ini keadaan kita dibatasi, ruang gerak kita dibatasi. Ya. Yang bekerja, pekerjaannya dibatasi, kecuali Anda essential worker. Ya. Yang sekolah juga dibatasi, ruang gerak kita dibatasi. Firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus pada saat Paulus berada di Filipi. Pada saat dia berada di penjara kepada jemaat di Filipi. Keadaan dia pada saat itu juga sangat terbatas. Menurut sejarawan, dia itu dipenjara dalam penjara rumah, hampir sama seperti kita ya, lockdown. Cuma bedanya kita mungkin masih bisa pergi bekerja, kita beli grocery masih bisa. Nah, Paulus ini dipenjara dan beserta dia 24 jam itu ada orang yang mengawal dia. Dia benar-benar tidak bisa kemana-mana. 2 tahun, dan surat ini ditulis kira-kira 60 Masehi pada saat itu, di mana Paulus menunggu keputusan kaisar untuk mengajukan masalahnya untuk didengar oleh kaisar. Dan kita tahu berdasarkan sejarah, akhirnya Paulus ini setelah dipenjara dia meninggal dihukum pancung. Ruang gerak kita dibatasi. Manusia itu terbatas oleh ruang dan waktu. Manusia memiliki batas. Dan kehidupan kita
dengan batas-batas itu membuat kita menjadi sangat rapuh, vulnerable. 2 bulan yang lalu ekonomi Amerika atau boleh dikatakan ekonomi dunia sangat baik. Tidak ada orang yang mengira bahwa dalam 2 bulan ke depan sesuatu yang besar terjadi, yang dahsyat terjadi, yang menggoncangkan perekonomian dunia di negara-negara manapun. Manusia sangat terbatas, dan hari ini kita belajar bahwa meskipun dalam keterbatasan kita sebagai manusia, dalam keberadaan kita akan belajar dari Paulus bahwa dalam keterbatasan kita ternyata kita bisa belajar sesuatu. Yang pertama, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, apa yang bisa kita pelajari dari sikap hidup Paulus pada saat dia dibatasi oleh berbagai banyak hal. Ruang geraknya dibatasi. Begitu dia menerima bantuan dari jemaat di Filipi, dia menulis surat. Dia berkata demikian, "Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu tumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu." Paulus mengajarkan bahwa di tengah-tengah keterbatasannya, dia masih bisa bersuka cita. It's very challenging pada saat kita ruang gerak dibatasi, ya, kita melihat keterbatasan kita. It's very challenging to be joyful. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita untuk bersuka cita. Bersuka cita, bagaimana bersuka cita? Bersuka cita di dalam Tuhan. Sukacita atau joyful dalam hal ini dengan happiness is not the same. Ya. Dr. Archibald Hart menuliskan dalam bukunya 15 Principles for Achieving Happiness. Dia menuliskan begini, "You can be happy in superficial sense, but not have joy." Kesenangan bersifat sementara, something that happening. Ya, pada saat itu sementara dan bisa menghilang, tetapi sukacita di dalam firman Tuhan mempunyai sifat yang lebih lama. Misalnya pada saat ini banyak orang mungkin senang dengan stimulus, ya, atau dapat uang. Tapi kesenangan itu bisa bersifat sementara. Sedangkan sukacita yang daripada Tuhan itu, meskipun kita dalam keadaan susah secara apa yang dilihat mata, tapi jika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan bisa memberikan sukacita. Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata, "Hati yang gembira menyehatkan badan, hati yang murung mematahkan semangat." Ya. Hati yang gembira bisa menyehatkan kita. C.S. Lewis berkata, "Joy is the serious business of heaven." Jadi Tuhan itu mau memberikan sukacita. Nah, kita melihat bagaimana Paulus bersukacita di dalam keterbatasannya. Yang pertama yang Paulus lakukan, dia berkata, "Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan." Yang saya belajar adalah Paulus dalam keterbatasannya bersukacita dengan melihat kebaikan Tuhan, dengan melihat berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Seringkali sukacita kita atau kesenangan kita dibatasi dengan apa yang bisa kita lihat. Tetapi Paulus dalam keterbatasannya, dia memilih untuk melihat kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara dia, bagaimana Tuhan menyertai dia, sehingga dalam keadaannya yang sangat terbatas, dia bisa bersukacita. Paulus merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, meskipun dia di dalam penjara. Pada saat kita dihadapkan dengan keterbatasan kita, kita perlu memfokuskan hati kita, sukacita kita kepada Tuhan, bukan kepada keadaan kita. Tuhan menyertai anak-anaknya. Ada satu cerita sekolah minggu, ya, cerita di Alkitab. Mungkin saudara pernah dengar di sekolah minggu tentang Elia di Sungai Kerit. Elia adalah nabi yang besar, dia mengalahkan nabi-nabi Baal, mempunyai kuasa yang besar.
Tapi suatu saat di dalam hidupnya dia harus menderita keterbatasan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang 1 sampai ke 6 itu menceritakan tentang Elia, bagaimana dia harus pergi dan dia harus tinggal di Sungai Kerit. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 6. Lalu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan sembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Sungguh cerita yang menarik, yang luar biasa. Nabi ini begitu besar, dia memerintahkan hujan tidak turun dan hujan tidak turun. Tetapi sama Tuhan disuruh pergi ke Sungai Kerit, di mana tidak ada apa-apa di situ. Dia harus minum dari air sungai. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah membiarkan Elia. Tuhan memberikan makan, dikatakan pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Ia minum dari sungai itu. Dengan kata lain, Tuhan itu bisa memakai apa saja untuk menyediakan keperluan kita. Dan itulah yang dipercayai oleh Paulus juga, bahwa dalam keadaannya dia melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan dia. Bayangkan burung-burung gagak diutus oleh Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan waktu pagi dan petang, special delivery untuk Nabi Elia. Tuhan sanggup memelihara kita, Tuhan sanggup memelihara Paulus. Makanya Paulus melihat bahwa sukacitanya itu bukan karena apa yang dia lihat, tetapi karena dia tahu Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai dia. Paulus juga melihat bahwa di dalam keterbatasannya dia belajar bahwa ada orang-orang yang mengasihi dia. Kita tahu dari firman Tuhan ini bahwa orang-orang di Filipi ini dia begitu mengasihi Paulus. Dari ayat yang ke-15 sampai 18 dikatakan, kamu sendiri tahu hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, dan makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Paulus melihat bahwa di dalam keterbatasannya, dia melihat ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati dia. Dengan kata lain, saya melihat bahwa sebagai jemaat Tuhan, sebagai satu komunitas, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sanggup memakai orang-orang di sekitar kita untuk memberkati kita, untuk dipakai saluran Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memakai banyak hal. Dia bisa memakai banyak hal untuk menyatakan kasih-Nya, perlindungannya, penyertaannya kepada kita. Ada suatu cerita tentang seorang wanita Kristen. Ya, dia sangat devoted, dia sangat mengasihi Tuhan. Dia berdoa untuk segala sesuatu. Ya, dia berdoa untuk kebutuhannya. Nah, tetangganya ini orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi wanita ini berdoa, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu hari ini.
Tapi tetangga bilang, dia tidak percaya Tuhan, wah dia pasti gila. Berdoa semacam itu. Lagi-lagi wanita itu berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Suatu saat wanita itu kehabisan makanan. Ya, wanita itu kehabisan makanan, terus dia berdoa, Tuhan meskipun saya tidak punya makanan hari ini, tapi saya percaya Engkau akan memberkati saya hari ini. Waktu tetangganya dengar, tetangganya ini tidak percaya Tuhan, yang selalu mengejek dia bilang, saya akan kerjain dia hari ini. Apa yang dia lakukan? Tetangganya itu berpikir, saya akan beliin, saya akan taruh makanan, nanti saya akan kasih tahu dia bahwa bukan Tuhan yang memberikan, tapi aku yang membelikan makanan. Akhirnya dia beli makanan. Tetangganya ini beli makanan dan ditaruh di depan rumahnya. Pada waktu wanita itu membuka pintu, dia lihat, wah ada makanan. Dia senang sekali. Dia berkata, puji Tuhan, hari ini aku dapat makanan. Tuhan mendengar doaku. Nah, pada saat dia lagi suka-suka ini, tetangganya dia bilang, tunggu dulu. Kamu tahu nggak ini? Bukan Tuhan yang menyediakan, kamu salah. Aku yang beli. Aku tadi yang belanja. Aku dengar waktu kamu doa minta kepada Tuhan. Tuhan itu nggak kasih kamu. Aku yang beli. Mau apa kamu? Ternyata Tuhan nggak ada. Wah, ternyata reaksi wanita ini berlawanan. Wanita itu marah, lari keluar. Ya, dia berkata, puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati aku hari ini. Tetangganya bingung, saudara-saudara. Dia bilang, kamu ini gila ya, kamu udah tahu kan aku yang beliin bukan Tuhan. Saya berdoa, saya percaya Tuhan itu menyediakan apa yang saya perlukan. Dan ini yang Tuhan berikan kepada saya. Cuman saya tidak tahu, ternyata iblis disuruh bayar ini juga, makanan ini ya, katanya. Jadi poin dari cerita ini adalah Tuhan sanggup memakai siapa saja, apa saja untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu kita perlu bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi yang pertama yang kita belajar dari keterbatasan kita, di tengah keterbatasan kita masih bisa bersukacita. Jangan biarkan iblis mencuri sukacita kita. Jangan biarkan keadaan kita melemahkan iman kita. Tapi biarkah sukacita itu ada karena kita memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, saya belajar dari Paulus. Di tengah keterbatasan kita bisa mencukupkan diri. We can be content. Ayat yang ke-11 sampai 12 berkata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus belajar untuk mencukupkan diri. Saya juga melihat bahwa di tengah keterbatasan kita susah untuk membeli makanan, grocery tutup, restoran harus to go. Tapi saya melihat, at least saya dan istri saya, kita merasa cukup dengan apa yang bisa kita punya. Istri saya jadi rajin masak, makanan terjamin. Ya, bukannya turun berat badan, malah tambah berat badan. Maya Angelou berkata begini, we need much less than we think we need. Kita memerlukan lebih sedikit dari apa yang kita pikirkan itu kita perlukan. Dan memang benar. Kita mempunyai, kadang-kadang kita kekhawatiran, kita ingin punya banyak, tetapi yang dipakai itu sebetulnya tidak sebanyak yang kita pikirkan. Kita tahu pada saat pertama kali terjadi pandemik,
dengan ditutupnya pertokoan atau mulai pembatasan, orang mulai takut. Hand sanitizer gone, mask gone, apalagi toilet paper gone, tepung terigu gone. Ya, banyak sekali saudara-saudara yang hilang di pasaran. Tapi setelah kita lalui, ternyata sekarang balik lagi. Ya, everything is back to the store, mulai ada lagi. Ada orang yang belanja banyak takut kekurangan. Ya, beli toilet paper banyak sekali, padahal makainya juga nggak sebanyak yang kita takutkan. Paulus mengajarkan kita untuk mencukupkan diri. Saya masih ingat waktu tahun 98 saya di Jakarta, 98-99, itu bank itu rush, everybody mau ambil cash. Saya lihat di berita, waduh, orang sampai ngantri banyak, takut uangnya hilang. Pada saat itu saya punya uang juga, saya pikir waduh, saya nggak punya uang banyak. Tapi ini kalau hilang ya udah habis. Kalau misalnya nggak ada cash, tapi saya pikir ya udahlah, I think it's okay. Dan kenyataannya ternyata uang itu nggak pernah hilang. Ternyata bank uangnya masih ada. Dan saya masih ingat pada saya itu karena krisis bunga bank jadi tinggi, uang saya malah bertambah. Seringkali apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Paulus mengalami banyak hal. Dia mengalami kelimpahan, dia mengalami kekurangan, dia mengalami kenyang, tapi dia juga mengalami lapar. Tapi Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya rasa kita perlu belajar akan hal ini juga. Dalam segala keadaan. Jika kita khawatir, jika kita takut apa yang akan aku makan, apa yang aku minum, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, Tuhan akan mencukupkan. Dan perlu kita mempunyai rasa cukup. Paulus mencukupkan diri dengan menaruh prioritas dalam kehidupannya. Antara yang esensial dan non-esensial. Sekarang kita banyak dengar akan hal ini. Antara yang esensial, yang perlu, sangat-sangat perlu, dengan yang tidak perlu. Kita belajar bahwa ternyata hidup kita ini dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita makan juga sebisa kita, secukup kita. Dan kita minum secukup kita. Dan Tuhan cukupkan. Pada saat kita merasa cukup, kita merasakan berkat Tuhan. Dalam Timotius, Paulus juga menasihatkan kepada Timotius, dia berkata begini, 1 Timotius 6 ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Paulus sepertinya ekstrim sekali, makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi kalau kita melihat big picture dalam kehidupan kita, memang benar, apa yang kita achieve, apa yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, kita tidak akan bisa bawa kemana-mana. Ketenaran, kepandaian, kekayaan, kita tidak bisa bawa kemana-mana. Marilah kita belajar mencukupkan diri dan berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana Paulus mencukupkan diri? Yang pertama dengan memprioritaskan apa yang perlu dalam kehidupan kita, apa yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan juga saya belajar Paulus mencukupkan diri dengan mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, Paulus menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Melalui keadaan keterbatasan kita juga bisa mengucap syukur. Kita mencukupkan dengan apa yang Tuhan berikan. Dan kita mengucap syukur akan berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Meskipun keadaan ini di luar kontrol kita. Meskipun kita tidak tahu, kita memasuki bulan yang baru. Kita tidak tahu dalam minggu-minggu yang akan datang bagaimana peraturan, apakah kita akan tetap tinggal di rumah atau kita boleh mulai kerja. Sebagian mungkin dari kita merasa khawatir, sebagian dari kita mungkin mengalami hal yang tidak mengenakan. Mungkin dari pekerjaannya harus berhenti.
mungkin bahkan mengalami kekurangan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan mengajarkan dalam segala hal itu kita perlu mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Dan saya percaya pada saat kita mengikuti apa yang dikehendaki Allah bagi kita, Tuhan akan memberkati kita. Dalam bukunya The Hiding Place, Corrie ten Boom menceritakan suatu kisah yang luar biasa pentingnya tentang mengucap syukur. Corrie dan kakaknya Betsy ditangkap di kamp konsentrasi yang dikenal sebagai Ravensbrück, di mana mereka tinggal di barak yang penuh dengan kutu. Ya. Baraknya itu penuh dengan kutu. Kutu di mana-mana, di rambut mereka, di tubuh mereka. Wah, sangat menjijikkan. Suatu hari Betsy mengatakan kepada Corrie, mereka harus bersyukur atas kutu-kutu itu. Lalu Corrie ten Boom berpikir, Betsy mungkin sudah agak miring ini agak gila. Bagaimana dia bisa berterima kasih atas kutu-kutu itu? Tetapi Betsy bersikeras mengingatkan adiknya bahwa Alkitab mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Namun Corrie ten Boom ini tidak mau bersyukur kepada Allah atas kutu-kutu itu. Ya. Tidak lama setelah itu, Corrie dan Betsy menemukan kesempatan untuk menemui perempuan lain di barak mereka dengan maksud menyampaikan pesan Injil. Ya, mengadakan PA. Pendalaman Alkitab, menyampaikan firman Tuhan, dan ternyata di sana mereka telah mengadakan pemahaman Alkitab. Mereka menemukan bahwa karena kutu-kutu ini, penjaga-penjaga itu enggan untuk pergi ke barak mereka. Dan oleh karenanya, para perempuan itu bisa melakukan pemahaman Alkitab, melakukan kebaktian dengan leluasa. Akibat dari kutu-kutu ini tidak ada yang mengawasi mereka. Mereka bisa mengadakan persekutuan, kebaktian, memuji Tuhan dengan suatu kebebasan. Nah, di sini dia berkata, Corrie ten Boom menuliskan bahwa melalui kutu-kutu itu Tuhan memiliki rencana yang indah. Karena kutu-kutu itu mereka bisa melayani tanpa pengawasan yang ketat. Dalam kehidupan kita, seringkali kita sepertinya melihat ada kutu-kutu dalam kehidupan kita yang bagaimana Tuhan saya bisa mengucap syukur. Dan dalam pemahaman kita sebagai manusia yang terbatas, kita melihat it's very hard to giving thanks with this situation. Sangat berat. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Tuhan itu sanggup memakai apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kita harus percaya dan kita harus belajar mengucap syukur atas segala keadaan. We never know. Seperti as an example, kemarin kita baru berbicara ada yang tidak bekerja, tapi setelah tidak bekerja malah mendapatkan penghasilan yang lebih banyak karena program pemerintah. Ya, itu terjadi juga. Saya barusan ini mendengar pendeta di Philadelphia bersaksi, mereka mau bayar gereja susah. Bagaimana membayar untuk mortgage gereja? Tetapi melalui kesaksiannya dia bilang Tuhan mencukupkan. Bahkan di dalam kekurangannya mereka membagikan untuk orang banyak dan Tuhan cukupkan. Dia bilang tidak hanya kas gereja naik, nggak cuma itu. Yang tadinya dipikir bagaimana membayar mortgage gereja, ternyata mortgage-nya terbayar. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Manusia penuh dengan keterbatasan pikiran kita juga. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu kita belajar mencukupkan diri dengan melihat apa yang penting. Ternyata kadang-kadang yang kita pikirkan itu penting dalam hidup kita bukan merupakan hal yang esensial. Tapi mari kita belajar mencukupkan diri dengan prioritas akan hal-hal yang penting. Yang kedua, kita mencukupkan diri dengan melihat berkat Tuhan, dengan mengucap syukur untuk apa yang ada dalam kehidupan kita. Karena melalui itu Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar. Yang ketiga saya belajar dari firman Tuhan ini adalah
Paulus di tengah keterbatasannya, dia berserah kepada Tuhan. We can learn to surrender to God. Dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang yang kaya. Orang kaya menunjukkan, lihat betapa banyak lumbungku. Aku mempunyai banyak lumbung sehingga hidupku aman. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Kalau kamu mati sekarang, apa yang akan terjadi? Kamu tidak akan membawa lumbung-lumbungmu. Manusia, salah satu kelemahan kita seringkali bersandar dengan apa yang bisa kita lihat. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk berserah kepada Tuhan. Meskipun di dalam kelimpahan kita ataupun di dalam kekurangan kita harus berserah kepada Tuhan. Paulus mengajarkan kepada kita untuk berserah kepada Tuhan. Dia tahu bagaimana dia merasa cukup. Dalam ayat yang ke-13 dia mengungkapkan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Satu ayat yang luar biasa. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terutama pada saat-saat sekarang ini. Kita berserah kepada Tuhan tidak hanya pada saat kita tercukupi, kebutuhan kita tercukupi. Tetapi dalam keadaan apapun, dalam segala perkara, kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Pada saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi permasalahan kita, dalam menghadapi tantangan kita. Terutama pada saat ini, bagi saudara-saudara yang mengalami tantangan yang berat dalam kehidupan saudara, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Kita belajar bersandar kepada Tuhan. Paulus berserah kepada Tuhan karena dia tahu pada saat dia berserah, Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Tidak hanya itu, Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9, dia belajar berserah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan bahwa di dalam dirinya itu ada duri yang dia doakan, Tuhan tolong durinya dicabut supaya aku bisa melayani Engkau dengan lebih lagi. Ada orang bilang bahwa duri itu semacam penyakit. Bayangkan Paulus mengalami mujizat besar, tetapi dalam dirinya ada duri, dia minta secara langsung kepada Tuhan. Menurut firman Tuhan, Tuhan tidak diambil. Bahkan firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Menarik sekali. Di dalam kelemahannya, Paulus berdoa, tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada Paulus bahwa di dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Dan akhirnya perspektif Paulus berubah. Dia berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Karena dengan berserah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Apa yang Paulus lakukan? Bagaimana kita berserah kepada Tuhan? Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluannya. Dan dalam ayat yang ke-19 dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi segala keperluan kita
di dalam kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Karena itu Paulus mengajarkan bagaimana kita berserah kepada Tuhan dengan tetap percaya kepada Dia. Bahwa Tuhan itu turut bekerja pada saat ini. Bahwa Tuhan pada saat ini menyertai kita. Apapun keadaan saudara. Di dalam perjanjian lama, pada saat Abraham membawa Ishak, pada Abraham mau mempersembahkan Ishak, Tuhan itu menyediakan lembu. Akhirnya Ishak diselamatkan dan lembu itu dipersembahkan kepada Tuhan. Pada saat itulah Abraham berkata Jehovah Jireh, Yehovah Jireh, di mana Tuhan itu menyediakan. Tuhan itu menyediakan pada saat Abraham bergumul dan Ishak bergumul antara hidup dan mati. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan menyediakan even to the point death or life. Tuhan memperhatikan kita. Bagaimana kita berserah kepada Tuhan, tetap percaya. Yang kedua, dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saya tahu kekhawatiran itu pasti ada dalam kehidupan kita. Entah itu orang beriman, tidak beriman. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita kepada anak-anak Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Petrus meyakinkan kita, mengingatkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan sebab Tuhan yang memelihara kita. Dalam NIV dia berkata, firman Tuhan menuliskan demikian. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Cast all your anxiety, lemparkan segala kekhawatiranmu, serahkan kepada Tuhan karena Dia yang memelihara kita. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, meskipun di dalam keterbatasan kita ada hal yang Tuhan mau ajarkan. Yang pertama, Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya di dalam keterbatasan kita jangan sampai sukacita itu hilang. Kalau mungkin saudara tidak menemukan sukacita dalam kehidupan sekarang, pandang kepada Tuhan. Ingat, Tuhan memelihara kita. Yang kedua, Tuhan mengajarkan apa? Untuk hidup dengan kata cukup. Mungkin kita tidak sadar bahwa selama ini hidup kita ternyata more than enough. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa di dalam keterbatasan kita, Tuhan itu mencukupkan kita. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa melalui keterbatasan ini kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Dia. Kita memberikan kekhawatiran kita kepada Dia. Karena Tuhan itu Tuhan yang memperhatikan kita. Karena Tuhan, seperti Paulus katakan, Tuhan itu akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan kita bersama, kita boleh belajar bersama, dan saya kembalikan kepada Ibu Cini Andre.